Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil malikil muta'al al-munazzahi 'anil syuraka'i wal amthal alladzi bayyana li'ibadihil harama wal halal. Wa usalli wa usallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin aslil jamali wa manba'il kamali wa mustawda'il jalal wa ala alihi wa sahbihi khairi suhbin wa al amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin ya rabbal. Hadratul muhtaramin, para alim ulama, para habaib, para kiai, wabil khusus Al-Habib Abu Bakar bin Ali As-Sekaf, Habib Abdullah bin Salim Maulad Dawilah, Habib Abdullah bin Alawi Al-Idrus, dan segenap para habaib yang lain yang mungkin saya nggak bisa satu persatu menyebut nama para habaib, para kiai yang hadir tanpa mengurangi rasa hormat hati saya kepada mereka semua. Semoga senantiasa diberi sehat dan panjang umur. Amin ya rabbal alamin. Lebih-lebih kepada khadim hadhil madrasah wa khadim hadzal ma'had al-mustaqbal rawdatul muhibbin akhina fillah as-sayyid al-adib al-ustad Muhsin bin Hamid hafizahullah wa ra'ah. Semoga beliau senantiasa dijaga oleh Allah, diperhatikan oleh Allah, dilancarkan oleh Allah semua urusannya, amin ya rabbal alamin. Para hadirin kaum muslimin yang hadir di majelis yang mulia ini, semoga kita semua mendapat keberkahan majelis ilmu dan majelis pondok pesantren ini, amin ya rabbal. Alhamdulillah, dari awal kita hadir di majelis ini, kita hiasi telinga kita, lisan kita, hati kita dengan sholawat kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, yang mana beliaulah yang menjadi sebab kita mendapatkan keselamatan dunia hingga kelak nanti di akhirat. Maka tidak berlebihan kalau kita ini berkumpul untuk memeriahkan hari lahirnya beliau Rasulullah SAW. Karena peringatan Maulid Nabi adalah bagian dari bukti rasa cinta kita kepada beliau. Hingga sampai bulan Maulid sudah nggak cukup, Rabiul Tsani masih ramai majelis-majelis pondok-pondok pesantren memeriahkan Maulid Nabi. Dengannya inti daripada pertemuan kita, perkumpulan kita, meluapkan kebahagiaan kita semua atas lahirnya beliau Rasulullah SAW. Berbondong-bondong umat Islam di seluruh dunia saat ini memperingati lahirnya beliau Rasulullah dengan cara yang macam-macam, dengan cara yang berbeda-beda. Yang jelas pokoknya mereka semua meluapkan kebahagiaan tanpa maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan beberapa saat yang lalu saya diundang maulid di
di luar pulau. Ketika jam 7:30 di hotel saya siap untuk dijemput panitia WA, Habib maaf, antum saya jemput nanti malam 1:30 malam. Saya sampai bingung, ini saya disuruh ceramah apa ngerampok 1:30 ini. Sama kadung hadir di Batam sana hadirin, mau batalin nggak mungkin. Coba tahu dari awal 1:30 maulid nggak mungkin saya hadir. Tapi ya udah, akhirnya tidur, jam 1 bangun, siap-siap 2:30 dijemput. Maulid jam 2, 2:30 mahalul qiyam. Jam 3:45 saya ceramah sampai jam 4:45. Seumur-umur baru kali ini saya ceramah. Apa nggak ada waktu lain ini Kiai? Saya tanya, ngapunten Kiai, apa nggak ada waktu lain maulid jam sakmini Kiai? Jawaban beliau, Habib, kita ini kepingin pas mahalul qiyam adalah pas di saat lahirnya Rasulullah. Karena kita ingin menyambut datangnya Nabi di saat detik-detik wa qubaila fajrin abrazat samsul huda. Sebelum fajar, Allah tampakkan sang matahari pembawa hidayah, Rasulullah itu hadir. Memang orang pada bilang kepada kami, nggak waras maulid jam 2 bengi, jam 2:30 malam. Tapi kami jawab, demi Allah kami waras. Yang nggak waras itu yang tadi malam bangun jam 2 lihat Argentina, itu nggak waras. Saumur-umur qiyamul lail gak tahu, lihat bal-balan tangi. Itu nggak waras Habib. Lapon delok Messi radhiyallahu anhu ini. Jam 2 malam bangun demi sepak bola, itu dibilang waras. Kita peringati Rasulullah lahir dibilang gak waras. Maaf Habib Kuwali, yang bangun tadi malam ono gini gak waras kabeh itu gak waras. Tapi yang maulid Nabi jam 1:30 malam, mereka yang waras. Allahumma sholli ala Muhammad. Memang macam-macam, tapi intinya semua itu meluapkan kebahagiaan. Karena maulid ini semuanya harus berbondong-bondong meramaikan untuk meluapkan. Karena nggak ada kenikmatan setelah Islam yang paling besar seperti nikmat lahirnya beliau. Karena sebab lahirnya beliau ini hadirin, jangan lagi kita, sahabat itu loh hadirin, sampai saking bahagianya berbondong-bondong memuji atas lahirnya Rasulullah. Karena mereka tahu sebelum datangnya Nabi mereka dalam kesesatan, mereka dalam kesengsaraan. Mereka ini sudah di ujung daripada api neraka, sudah tinggal masuk. Tapi datangnya Rasulullah bukan cuma nyelamatin hadirin, kalau cuma nyelamatin Nabi seperti itu banyak. Yang menyelamatkan dan mengangkat derajat hingga kuntum khaira ummatin adalah beliau baginda Muhammad. Maka itu kalau sudah kita hadir majelis seperti ini, kita ya berbondong-bondong untuk memuji, membaca sejarah beliau Rasulullah. Karena nggak ada yang paling nikmat buat hati pencinta Nabi Muhammad seperti mendengar cerita beliau dan mendengar pujian kepada beliau baginda Muhammad SAW. Dalam kitab Wasailul Wusul fi Syama'il Rasul lil Imam Asy-Syaikh Yusuf Nabhani. Asy-Syaikh Yusuf Nabhani ada yang ngarang kitab Jami' Karomatil Aulia, Kubarul Aulia. Saya pernah baca kitabnya, manakibnya Al-Masyrabul Hani fi manakibil Imam Ali Muhammad bin Ali As-Sajjad, tapi Muhammad bin Ali As-Segaf. Ya, Muhammad bin Ali As-Segaf itu sahib rayatil alawiyin yaumil qiyamah. Yang pegang benderanya Alawiyin habaib di hari kiamat itu namanya Habib Muhammad bin Ali As-Segaf. Mat wa huwa sajid fi Masjidil Muhdhar. Gurunya Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Meninggalnya sujud di Masjidil Muhdhar. Sampai sekarang kalau kita ke Masjidil Muhdhar orang tahu. Hadza ya.
Al Habib Muhammad yatawafahu huna, meninggalnya beliau di sini, tempat sujudnya itu masih diingat. Itu Masya Allah, ya, dia termasuk daripada gurunya. Itu diriwayatkan beliau ketika ke Mekah, Masya Allah, dulu tuh kalau maulid fi Hijr Ismail hadirin. Kita orang sekarang jangan lagi di Hijr Ismail, di Funduk aja takut digerebek. Ini mereka habaib dulu kalau maulid fi Hijr Ismail, didatengin para ulama, para habaib di sana. Ya. Syekh Yusuf Nabhani ini mahbub inda Rasulillah. Guru saya Habib Umar pernah cerita seperti ini. Karena ba'dul muhibbin li Rasulillah ma min lailatin illa wa ra'a Rasulullah fiha. Ini di Mesir. Wa minal mutaakhirin, kita nggak ngomong dulu ini saya nggak cerita Bu Yazid Al-Bustami sudah. Minal mutaakhirin, mungkin sekitar 80 tahun, mungkin 100 tahun yang lalu. Ada satu pemuda, Masya Allah, ahli sholawat kepada Rasulullah, ahli majelis zikir. Sampai tiap malam ini mimpinya ketemu Rasulullah. Suatu saat, dia ini berhari-hari nggak mimpi ketemu Rasulullah. Kemudian bingung dia, sampai nangis. Mungkin seminggu nggak ditemuin Nabi Muhammad. Nangis, sampai suatu saat dia mimpi ketemu Rasul, tapi Rasul jauh. Tanya, ya Rasulullah, kenapa nggak datang dalam mimpi seminggu ya Rasulullah? Ini sudah hidup mana nggak karu-karuan ini. Dibilang aku nggak akan masuk rumahmu, karena di situ ada kitab yang mencaci kekasihku. Bingung dia. Bangun tidur bingung. Diinget-inget seminggu yang lalu ada pameran kitab. Kemudian dia beli kitab, yang kitab itu isinya adalah i'tirad ala Syekh Yusuf Nabhani. Mengkritik daripada kitab-kitabnya Syekh Yusuf Nabhani, dibeli sama beliau. Cuman mau tahu, ditaruh di rumahnya. Rasulullah nggak mau hadir dalam mimpinya, nggak masuk rumahnya, karena di rumah itu ada kitab yang mencaci kekasihnya Syekh Yusuf Nabhani. Kata Habib Umar, lah kalau Syekh Yusuf Nabhani yang kitabnya itu hadirin ada di rumah, terus Rasulullah nggak hadir, bisa bayangkan nggak kalau di rumah kita ada kitab yang di situ mencaci istri Rasulullah, mencaci muridnya Nabi Muhammad, sahabat Rasulullah. Makanya kadang-kadang bingung, ya Allah, kif memimpi Rasulullah kalau masih ada kebencian di hati kita kepada orang-orang yang dicintai baginda Muhammad SAW. Ini Syekh Yusuf Nabhani ini punya kitab namanya Wasailul Wusul fi Syamailir Rasul Ma'ruf. Yang saya tertarik dengan kitab itu mukadimahnya. Nah, kitab itu panjang nih, tapi yang ngajib mukadimahnya. Di dalam mukadimahnya beliau mengatakan bahwa kita ini enggaklah hadir maulid seperti ini, enggaklah baca maulid Nabi, kecuali tujuan kita itu 5. Tujuan kita itu 5. Yang pertama, litaladzuz, li'annal habib yaltazzu bidzikril mahbub. Kita hadir maulid ini kenapa? Karena kita ini merasakan nikmatnya mendengar pujian kepada kekasih kita. Kan di mana-mana hadirin, orang yang kita cintai itu kalau dipuji, kita ikut seneng. Kita betah. Kita betah, sudah nggak mungkin. Karena yang dipuji, yang diagung-agungkan kekasihnya. Makanya orang-orang itu sampai kadang-kadang mabuk. Jangan lagi kita dengar Rasulullah. Kita baca manakibnya Habib Ali Habsyi aja. Ya. Wa Abu Habib Muhammad bin Husain. Itu muridnya Al Habib Abdullah bin Husain bin Thahir. Itu kalau sakit, beliau tuh kalau sakit minta muridnya ceritakan akhbar Syekhi Habib Abdullah bin Husain bin Thahir. Begitu diceritakan, syufiya fil hal, sembuh. Kenapa? Saking cintanya kepada gurunya. Kita, begitu pula kita yang cinta kepada Rasulullah.
Makanya yang sumpek, yang sakit, minin yathkur ala qalbi yakhtur ala qalbil kadar wal hazan wa ma'i khairi khalqillahi jaddil hasan. Mana mungkin aku ini sumpek sakit, sedangkan kalau aku diperdengarkan riwayat kekasihku Muhammad, zala syajan, hilang sumpek, hilang sedih, hilang semuanya karena cinta. Dan orang kalau sudah jatuh cinta, memuji atau mendengar pujian dan cerita orang yang dicintai sudah nggak bisa. Kalau bahasa Jawa nggak bisa dipaidu. Wala ta'dzuluni wa adli haram. Tadi waktu saya masuk itu, da'uni unaji habibi. Biarkan ana. Biarkan aku sebut-sebut kekasihku. Wala ta'dzuluni, jangan dipaidu. Jangan kau salahkan. Wa adli, maido orang yang jatuh cinta itu haram. Ada orang tidak senang maulid ya, karena memang tidak merasakan seperti apa yang dirasakan orang yang cinta kepada Rasulullah. Suruh duduk, suruh dengar kekasihnya dipuji, pasti senang. Makanya katanya Habib Ali Habsyi, apa fungsinya maulid disebutkan? Wala yafi bi usyri mi'syari dzalikal mausuf walakin tashwiqan lisami'in wa tarwihan lil muta'alliqin bitaladzud. Jadi kita maulid ini karena memang nikmat dengar pujian kekasih kita baginda Muhammad. Itu pertama. Yang kedua litaqarrub. Kita maulid ini, kita puji-puji Nabi Muhammad. Anta syamsun, anta badrun. Kau matahari, kau bulan, anta nurun, fauqa nuri. Kau cahaya di atas semua cahaya. Puji terus, puji Nabi Muhammad, puji terus. Untuk apa? Litaqarrub. Karena kita ingin dekat dengan yang kita puji. Karena di mana-mana orang kalau mau meraih tempat di hati kekasih dengan pujian. Di mana-mana sudah. Makanya sahabat nggak sedikit yang muji Nabi Muhammad. Abdullah bin Rawahah, Sayyidina Ka'ab bin Zuhair, Sayyidina Abdullah bin Abbas, Sayyidina Abbas, Hasan bin Thabit. Ini semua punya pujian yang begitu banyak kepada Rasulullah. Apalagi Ka'ab bin Zuhair punya qasidah yang terkenal, Banat Su'ad. Banat Su'ad bagal bilyun madbulu mutayyamun ithruha lam yufda makbulu, sampai 100 bait. Sayyidina Hasan bin Thabit panjang lebar, wa ajmalu min kalam taraqatu ainun, wa Sayyidina Abbas wa anta lamma wulita asyraqatu, dan yang lain-lain. Semua sahabat yang memuji Nabi punya tempat di hati Rasulullah. Sayyidina Hasan bin Thabit termasuk. Ketika Rasulullah dikasih hadiah 2 jariyah sama Mesir. Satu namanya Maria Kiptiyah, dinikah punya anak Ibrahim. Yang satunya buat siapa? Kenapa tidak dikasihkan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, dikasihkan Hasan bin Thabit? Karena apa? Pinter dengan muji kepada Nabi, ya taqarrab ila Rasulillah, mendekatkan dirinya kepada Nabi Muhammad. Jadi orang-orang muji-muji Nabi ini litaqarrub, memang mau dekat. Lu semua ini orang muji itu ada maksud, hadirin, just jujur aja. Muji pejabat supaya dapat proyek. Betul. Muji orang kaya, gampang utang. Muji Rasulullah, dapat syafaat Rasulullah. Makanya katanya Habib Ali Habsyi, manamdah illa nabi. Aku nggak mau puji kecuali Nabi Muhammad. Sing liyane nggak paten. Ada syair yang terkenal namanya Al-Imamul Busiri. Karena yamdah salatin, yamdahul aghnia, suka muji-muji, boleh. Dapat banyak dari orang kaya-kaya. Kaya, puji sana. Jadi kepandaian syairnya digunakan untuk itu. Dapat cipratan. Tapi akhirnya kena stroke. Stroke. Makanya habaib, kiai hati-hati, jangan suka muji pejabat, stroke kok. Gubernur itu habis ngasih sambutan, terus sambutan dari bupatinya. Alhamdulillah, bupati kita ini memiliki sifat seperti sifatnya Rasulullah. Amanah, fatonah,
tak sebutno kabeh, tablik dan amanah. Masya Allah hadirin. Ya naik dia hadirin. Yes, memang orang muji itu kan supaya dapat. Jadi memang muji. Lah kita ini muji Nabi juga pasti dapat. Rebutan memuji dan tidak ada larangan memuji Nabi kecuali pujian yang enggak ada pada Rasulullah. Makanya Rasulullah ketika mengatakan la tutruni, jangan kalian itu berlebih-lebihan memuji aku kama atrat Bani Israel Isa bin Maryam. Kalian jangan itrok kepadaku sebagaimana itroknya Bani Israel kepada Isa bin Maryam. Sayyid Muhammad bin Ali al-Maliki mendefinisikan itrok. Apa itrok? Madah bima laisa fih. Pujian yang enggak ada. Apa? Lu Bani Israel ini ngawur, muji Nabi Isa dibilang anak Tuhan. Nah, itu haram. Lah kita muji Nabi mulai tadi ada yang ngomong di situ. Rasulullah anaknya Tuhan, ada. Ponaan, misanan, ada? Tidak ada. Semua pujian kita ini semuanya ada pada beliau Rasul, bahkan kurang. Sebagaimana Habib Ali Habsyi mengatakan, kamulat mahasinuhu falau ahdasana lil badri inda tamamihi lam yukhsafi wa ala tafannunihi wa sifihi biwasfihi yafna zamanu wa fihi malam yusofi. Tidak bisa sudah. Sampai entek urip iki nulis ujian buat Nabi Muhammad nggak akan cukup karena mulianya beliau Rasulullah. Panjang. Ya. Kaifa tarqaruki yakal anbiya'u ya sama'u ma tawalat hasama'u. Kalau di riwayat ini sudah langit di atasnya langit, sudah nggak mungkin kita bisa muji yang sempurna pada Nabi Muhammad. Sahabat pun nggak bisa apalagi kita. Tapi intinya kita muji itu litakorub. Hatta anak-anak muda ini kan kalau mau muji perempuan demi untuk menikahi kan pinter. Coba di Google dikirim. Nih, takorub ini loh, ini betul dipuji takorub. Ya, sayang lagi di mana? Majelisnya Habib Muhsin. Sayang sudah sholat, ini lagi sujud. Ini takorub ini sudah, ini semuanya li takorub. Mau dekatkan. Jadi kalau kita muji-muji Nabi ditanya, buat apa ente muji-muji Nabi? Mengkultuskan Nabi. Ya sekalama, ma yafham syi'a thawra. Kif ente ngatakan kultus-kultus? Apa pujianku dibanding sama sahabat Nabi Muhammad? Sahabat Nabi muji Nabi sampai seperti itunya. Gak nutut kita ini muji. Tapi mereka dapat takorub, dekat, punya tempat di hati Rasulullah. Nah kita kepingin nanti mungkin yang muji-muji ini tahu-tahu nanti ketemu Rasulullah, ada kan yamdahnya. Ini yang dulu muji-muji aku, dapat tempat di hati Rasulullah. Allahumma sholli Muhammad. Litaladzuz, litakarru, lil mukafaah, balas budi. Hadirin, kita ngomong jujur aja. Kita nggak punya uang sakit, nggak punya BPJS, masuk rumah sakit. Terus dokter mau melakukan tindakan nggak mau, nggak ada duit, nggak ada BPJS. Mut ente wis mati, siap-siap sudah pasrah bi Israel, ahlan wa sahlan. Tahu-tahu datang Haji Amir, obatin, semua hisab alaiya, ana yang bayar. Kaget ente, diobati sembuh. Apa yang kau lakukan untuk Haji Amir? Allah Haji Amir, semoga kamu dungo panjang. Belum lagi kalau ketemu orang tanya, ente kenal Haji Amir? Waduh, gak ono, Dawud cak malang mati gak apa-apa Haji Amir. Haji Amir, masya Allah, puji-puji, kenapa? Nyelamatin ente yang diobati. Sekarang anak mau tanya, Nabi nyelamatkan kita semua dari neraka. Fi syafah hufratin minna. Kalian ini dulu jadi ini neraka ini di sebelah. Fa anqadzakum minha. Datang Rasulullah, kalian diselamatkan masuk surga. Bukan masuk surga tok, diangkat kedudukannya, kuota surga paling banyak kita, paling afdolnya umat kita. Terus kita nggak muji, kita terus nggak balas budi. Kita nggak mungkin bisa balas budi.
Fa innaka la tajzi nabiyyaka ya fata walau ji'tahu sa'yan 'alal 'aini sa'iri. Kalau kita jalan jangan pakai kaki ke Medina. Dari Bumiayu iki sampai Medina nggih pakai mata. Hayang norong tahun sik sampai mbong Arab kon. Ya. Itu ndak bisa bales. Lah sekarang besarnya jasa beliau ini mesti belum ini hadirin, itu mesti di dunia. Nanti kita orang kumpul di mahsyar semua manusia awalin wal akhirin, datang ke Nabi Adam, datang ke Nabi Nuh, semua angkat tangan, cuman satu Nabi yang mengatakan analah. Terus kita enggak boleh muji. Ya akhi, ini cuman ngobati loh, ngobati tok 5 juta, itu puji-puji tahun-tahunan. Dan enggak apa-apa, tapi Nabi yang begitu besar jasanya kita puji enggak boleh. Ada apa ini? Enggak apa-apa puji Nabi Muhammad, puji beliau Rasul. Dengan pujian-pujian yang kau paling mampu untuk melakukannya, hakikatnya enggak akan pernah sampai kepada kemuliaan beliau Rasulullah. Ini pertama litaladdud, litakorrub, limukafa'ah. Yang keempat, litahabbub, untuk nambah cintaan. Karena orang semakin kenal, semakin banyak dengar sirahnya Nabi, semakin cinta. Kompleks dengan yang kelima, wa kemudian ittiba. Jadi kita itu kalau muji-muji Nabi Muhammad, itu karena kita ini semakin kenal, semakin cinta kepada Rasulullah. Hadirin, tidak ada Nabi kayak Rasulullah ini, nggak ada. Rahmatnya, ya, akhlaknya, senyumannya, ya. Karena pernah satu saat ke Ba'dul Arifin di Mesir tuh, tanya kepada satu orang wali min auliyaillah, ya Syekh, ma muraduna fil jannah, apa keinginan kita di surga nanti ini apa? Jawaban Syekh ada basyashatu, senyuman beliau baginda Muhammad, ibtisamatu, sudah itu aja. Saking nikmatnya hidup ini kalau kita dipandang dengan senyuman beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, hadirin, orang yang nggak kenal beliau pasti cinta, rahmatnya, kasih sayang. Ada satu kitab, ya, di Sunan Abu Dawud, Nasai, itu disebutkan ceritanya Abu Mahdhurah. Abu Mahdhurah ini kafir. Dia termasuk ru'al aghnam, ada beberapa 5 anak muda gitu tuh pengembala domba. Pas Bilal adzan zuhur, ini adzan, cuman ini adzan buat kambing. Anak nggak tahu maksud dari adzan buat kambing itu apa, sama-sama Allahu Akbarnya tapi buat kambing, apa mungkin adzan bahasa kambing. Di kitab itu nggak disebutkan. Jadi di kitab disebutkan bahwa Bilal yu'adzin li zuhur, ditaklid sama mereka yu'adzin li aghnami. Jadi mungkin Allahu Akbar bisa di Allahu ghanam, Allahu Akbar, Allahu Akbar, bisa jadi seperti itu. Bisa jadi khoza, istihza, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya. Jadi di istihza. Ada yang dengar lapor ke Rasulullah, ya Rasulullah, ada kufar di Madinah. Kenapa? Mereka azan seperti azannya Bilal, istihza biddin. Kemudian kata Rasulullah, panggil. Dipanggil. Setelah dipanggil ditanya, man minkum yu'adzin adzana Bilal. Siapa di antara kalian yang azan seperti azannya Bilal? Kalau sing ngaku rek, dilukup ae lek ketemone. Ayo coba ayo, ana wong kafir iki ngene Bumiayu, terus adzan ngono. Mbok apakno? Oh gak remek iku ra ini, nggih.
Kira-kira diapakan? Terus pasti diajar. Ini sama Rasul dipanggil tanya, nggak ada yang berani, pasti dipukul ini. Rasulullah waktu itu sudah jadi presiden. Nggak ada yang jawab, kata Rasulullah, kalau nggak ada yang jawab semua adzan satu-satu. Saksi nanti akan dengar siapa yang adzan tadi bisa tahu. Satu adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Tak, Abu Mahdhurah. Hadza huwa. Ini suaranya. Iki suaranya ya. Apa kata Rasulullah? Gini. Coba dengarkan ini. Anta man adzanta bisautikal jamil. Akhlak. Kau yang tadi adzan dengan suaramu yang indah. Yang tadinya mau takut begitu apa langsung luluh hatinya. Hah? Tal, udunu minni. Sini. Fanaza'a imamatahu. Orang dulu itu imamah itu bukan kiai tok. Masih Nasrani, Yahudi, pengembala domba juga pakai imamah. Fanaza'a imamatuhu, dicopot imamahnya, dipegang rambutnya. Didoakan oleh Rasulullah, Allahumma, tanya dulu, ismuka man, masmuk Abu Mahdhurah. Anta man adzanta bisautikal jamil. Ta'al, dibuka imamahnya, dipegang kepalanya, didoakan Allahumma barik fihi wa barik fi sautihi wa barik fi dzurriyyatihi wa hadihi lil Islam. Ya Allah, berkahi Abu Mahdhurah, berkahi suaranya Abu Mahdhurah, berkahi anak cucunya Abu Mahdhurah, dan beri hidayah dia untuk masuk Islam. Tidak dilepas tangan Nabi Muhammad kecuali Abu Mahdhurah berkata, asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Muhammad Rasulullah. Langsung masuk Islam. Dan sejarah menulis Abu Mahdhurah langsung diperintahkan Nabi Muhammad jadi muadzin di Masjidil Haram. Dia, anaknya, cucunya sampai 300 tahun sepeninggal Nabi Muhammad, Abu Mahdhurah dan anak cucunya muadzin di masjidnya Muhammad. Dongokno Kanjeng Nabi. Ada lagi yang hebat. Dalam riwayat Abu Mahdhurah itu sampai meninggal rambutnya panjang, nggak pernah dipotong. Ketika ditanya Abu Mahdhurah, kenapa kau nggak potong rambutmu sudah panjang sampai dengkul iki lho? Kata beliau, apakah aku akan potong rambut yang di situ ada bekas tangan Rasulullah? Ya akhi, ini orang baru masuk Islam, sudah ada ta'alluq dengan hati Nabi Muhammad SAW. Sampai bekasnya tangannya Nabi itu nggak dipotong. Tiap kali dilihat, kalau rindu kepada Rasulullah, ini bekas tangannya Nabi pernah nyentuh rambutku ini. Sampai meninggal hadirin. Masya Allah. Karena pas baca itu subhanallah, ini Abu Mahdhurah baru masuk Islam sak menit ngerti barokah. Ya. Orang sekarang minta doa sama Kiai Habib, dongakno haram apa? Syirik bid'ah. Ada ma yafham. Kif hada Abu Mahdhurah syirik bid'ah? Tabarrukan bil auliya wassalihin, tidak apa-apa. Ada orang soleh yang dibuka, didoakan, biasa itu. Tapi itu sejak gondrong-gondrongan edan-edanan kon. Semua gondrong bekas diusap ambek Habib ini. Iya. Nah, maka itu akhlak mulia. Lah kalau orang dengar kayak gini Rasulullah kan, ya Allah, bagaimana nggak cinta hati kepada Nabi Muhammad SAW. Akhlak. Karena itu memang halatus silmi, damai. Itu waktu hidup damai, bukan masa perang. Kalau masa perang Nabi Muhammad nanti punya cara berbeda menyelesaikannya. Ya, sekarang ini kan halah silmi. Ini. Kalau ada orang sampai menghina dan lain-lain, serahkan polisi. Serahkan semuanya. Tugas kita dakwah. Ajarkan akhlak yang baik. Didik yang baik. Sampai masuk Islam kayak Abu Mahdhurah gitu. Ya. Maka orang kalau lihat
akhlaknya Nabi tambah cinta, supaya tambah cinta. Karena orang kalau sudah cinta sama Nabi dan pasti Rasulullah akan tambah cinta kepadanya. Makanya wiridnya Al-Imam Sya'rani, Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Syatiri, lah cerita, wiridnya Sya'rani, saya dengar juga dari Habib Zain bin Ibrahim bin Smith, beliau cerita, wiridnya Sya'rani, Allahumma habibni ilan nabi wa habibin nabi ilayya. Ya Allah, setiap habis sholat ini, Allahumma habibni ilan nabi, ya Allah tambah kecintaanku kepada Nabi dan tambah kecintaan Nabi kepadaku. Karena tidak ada kebahagiaan hidup seperti cinta dan dicintai Rasulullah. Pinter wiridnya ini Sya'rani, sempurna sudah permintaannya itu. Maka kita dengar cerita Nabi Muhammad, cerita ini ya, ini nambah cinta kepada Rasulullah. Karena orang kalau tahu sirahnya Rasulullah itu sudah pasti cinta. Lah kalau sudah cinta, otomatis yang terakhir ittiba, pasti akan semakin mengikuti orang yang dia cintai. Itu di mana-mana, in kana hubbuka shadiqan la ata'tahu innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Kalau orang itu cinta, wis pasti. Ya, pasti dia akan cinta dengan orang cinta. Kalau sudah cinta seperti itu. Tapi memang harus ada yang namanya sidqul mahabbah. Orang kalau sudah sidqul mahabbah itu ada tanda-tandanya, mengikuti yang dicintai dan betah duduk dengan yang dia cintai. Orang kalau cinta sama Nabi Muhammad, hadir majelis seperti ini hadirin, betah, pulang itu sumpek. Ya. Tapi kalau sudah nggak cinta sama Nabi, gremeng, dawane Habib udah ceramane, nah itu gak cinta itu. Mulia-mulia kon wis gak usah. Terus gak cinta itu repot. Kayak di kampung saya itu ada khotib Jumat. Kalau khutbah lama, sama anak-anak kampung didongakno mati hadirin, ya Allah. Mugi-mugi mati kiai gitu. Wow lek ceramah. Memang enggak cinta ilmu, ya segitu. Orang cinta Quran juga gitu hadirin. Oh cinta Quran, enggak bisa lepas dari Quran. Kayak saya ini kan enggak begitu cinta dengan Quran. Makanya kadang-kadang ngrungokno Quran kedawan rodok terus bingung karepe dhewe. Lek cinta bal-balan, 2 kali 45 menit gak kroso, cepet tirek. 2 kali itu 4 kali lagi. Jam 5, jam 8, jam 10, jam 2 malam. Terus hadirin. Kon tahu hadir maulid sedina ping 4 kayak bal-balan. Orang kalau cinta, an yakhtar mujalasata habibihi ala mujalasati ghairi. Delok sing jenenge ini perempuan-perempuan ini lihat film India, apalagi kayak main Syahrukan radhiyallahu anhu iki. Anake rame direpes meneng kono. Sudah cinta, sudah kayak gitu. Ya, betah, duduk dengan kekasihnya itu betah. Dengan Quran juga betah. Makanya anak pernah punya pengalaman, ada Ustadz Sofyan, ahli Quran, waduh, 14 giro'ah, bukan 7 giro'ah lagi. Muridnya Syekh Yasin Al-Fadani tinggal di Batu. Alim, muhaddits, Masya Allah orang itu. Saya waktu itu ada keperluan, ada amanah dari guru saya mau nyampaikan ke dia. Bulan Ramadan, beliau terawihnya 8, bukan 20, kalau saya 20. Kemudian saya terawih di pondok sampai setengah 9 biasa. Lah, Ustadz ini terawihnya itu mulainya jam 9 kurang seperempat, jam 9. Saya ke susu habis terawih, langsung berangkat naik sepeda motor saya ke pondoknya, deket sama pondok saya 2 kilo. Sampai di sana saya temui pas beliau siap-siap mau terawih. Ustadz, ana ada perlu. Oh, sekarang apa habis terawih itu? Tak bilang terawih piro ndek kene? 8 apa 20? 8. Hah? 8. Ayas 20, Jes. 8 ya seperempat jam hari. Ya wis, akhirnya sholat saya di belakangnya dia. Sholat isya ya ada, terawih. Ente tahu 8 rakaat itu 10 juz. Dengkulku itu melorot. Tak
tak sumpahi Ustaz, karena wallahi demi Allah ini pertama dan terakhir saya di sini. Aku sampai lewat pondoke Ustaz itu ndredeg aku, trauma. Bayangkan 3 hari sekali itu khotam Quran. Karena dia cinta, gak terasa. Itu begitu selesai, begitu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, terus diparani anak. Habib, ada perlu apa? Lali. Lali anak, wis ngomong apa lali anak. Kapan-kapan tak rene maneh. Engko ae riyo mari Syawal ae wis. Kita orang memang nggak cinta Quran, ya nggak betah hadirin. Sayyidina Utsman bin Affan, dua rakaat 30 juz. Ketika beliau ditanya, kok bisa? Idza tahural qalbu ma syabi'a min kalamillah. Hatinya orang bersih muta'alliq bil Quran, nggak kenyang baca Quran. Masya Allah mereka. Ini orang kalau sudah cinta seperti itu. Nah, kalau kita ini maulid tambah cinta. Kalau sudah tambah cinta, tambah ngikuti segala halnya, makannya semua diikuti. Itu adalah thamaratul mahabbah. Maka itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Kita sekarang berkumpul di sini untuk memperingati maulidnya Nabi Muhammad. Pertama kayak tadi, supaya nikmat kita ini. Nikmat ini, majelis ini nikmat dengan pujian-pujian, suaranya enak-enak. Ya, makanya Habib Ani Solo itu kalau yang baca maulid suaranya nggak enak suruh berhenti. Tuh maaf, karena nahnu naltaf bidzikril mahbub. Lek bletot-bletot selali, gak tepat. Terus kalau do omai kan ngrungokno. Loh iya. Enggak perlu. Saya aja enggak pernah. Di pondok saya enggak pernah baca maulid. Kenapa? Saya ingin yang suaranya enak, naltaf. Saya merasakan nikmat pujian Nabi. Enggak harus baca hadirin. Ono sing gak dikeki mboco mulai ngamuk. Ono gak sing kayak ngono? Teko gak dek kene. Oh, Pak aku mang belewati opo. Ya akhi, ente datang mau anak hibur. Habib Muhsin ini manggil hadro, manggil orang ini supaya ngehibur. Kita enggak harus baca. Ini kadang-kadang salah habaib kita ini. Kalau memang enggak ada yang suaranya enak, terpaksa kita baca, harus terpaksa, harus banana. Mau enggak mau, bocor ini kita orangnya kepeksa. Kalau ada yang enak, kasihkan, ente nikmati. Anak pernah di depan Habib Anis, satu orang baca enggak enak, ngamuk mendelik Habib Anis, sampai wedi. Kata Habib Anis apa? Hadzal maulid ullifa bil lughatil jamilah. Ini maulid dibaca, ditulis dengan bahasa yang indah agar dibaca dengan suara yang indah. Anta nasar iki pisan. Durung bal-balan sik sore, sing kok susu kon. Jadi gitu. Jadi kadang enggak ngerti, kita maulid itu fungsinya itu dengarkan taladzuz ini tadi. Makanya kita harus orang-orang yang suaranya enak. Yang enggak enak suruh duduk, suruh dengarkan. Kon tak enak no. Tapi maaf, kalau ente paksa baca, bacaan musalah kabeh, suaramu gak enak, fales, aduh, akhirnya kepingin cepet berhenti. Baca maulid, nang cepet, kadang-kadang dibantu, dibareng, apa ini? Bagaimana nasma maulid ini enak, enggak harus. Ya, enggak harus kita apa namanya, makanya kalau di Solo tuh Habib Anis itu, yang baca dipilih, enggak sembarangan. Karena untuk apa? Bukan enggak menghargai yang lain, menghargai telinga kita agar mendengar pujian yang indah untuk makhluk yang paling indah Nabi Muhammad. Kata ini tabarruk nanti untuk berkah dan lain-lain. Nah, tapi yang lebih nikmat lagi itu kalau sudah orang-orang suaranya enak itu ditampilkan, kita dengarkan aja, nikmat. Fa insyaallah majelis ini menjadi sebab kita mendapat syafaat Rasulullah, supaya kita dapat tempat di hati Rasulullah, kita diakui sebagai umat Nabi Muhammad. Semoga kita semakin semangat mengikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammad, akhlak mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Dan doa sudah, doa nanti akan diteruskan oleh para habaib. Kurang lebihnya saya minta maaf kalau ada salah-salah kata. Kula nyuwun agungipun pangapunten, minta maaf yang maaf besar-besarnya.
wa khususan nashkuru li akhina al-habib as-sayyid Muhsin bin Hamid ala hadhihi da'wah wa ala hadhil uzumah, panggilan beliau, natasyarraf lil hudur ma'akum ya Habib. Jazakumullah khair. Semoga pondok pesantren beliau dan madrasah beliau Raudhatul Muhibbin ini mencetak para pencinta-pencinta Allah dan Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Beruntung daerah-daerah sini ini, beruntung Habib Muhsin bikin pondok di sini. Wallahi demi Allah kalian beruntung semua. Nyelamatin ini, nyelamatin akhlak, nyelamatin dari balak dan musibah. Ya, beruntung. Jadi tolong titip-titip diopeni, kurang-kurang apa tetangga-tetangga sebelah, khususnya jamaah-jamaah Majelis Taklim Ar-Ridwan yang ada di daerah sini. Kalau Habib Muhsin bikin acara dan apa khidmah untuk Rasulullah, makmurkan majelis-majelis seperti ini biar bahagia hatinya Nabi Muhammad. Mana sih ya, kita orang sudah tidak punya apa-apa, la amal wala hati yang bersih wala hajah. Punya gini ini yang kita miliki, menghadiri majelis yang membahagiakan hati Nabi Muhammad. Insya Allah bekal kita kelak mendapat syafaat Rasulullah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Jazakumullah khairan katsira. Terima kasih kami sampaikan kepada Al-Ustaz Al-Habib Ahmad Jamal bin Thaha Ba'agil yang telah banyak memberikan nasihat-nasihat kepada kita, insyaallah menjadi ilmu yang manfaat barakah. Amin ya rabbal alamin. Doa penutup insyaallah akan dibacakan oleh Sayyidul Walid Al-Habib Abu Bakar bin Ali As-Seggaf. الفاتحة بنية القبول والإقبال والصلاة على أحوال بجاه سيدنا محمد بلال نوينا على من أسلافنا الصالحون وعلى من الحبيب علي بن محمد بن حسين الحبشي. الله يبارك لنا فيها الله يبارك هذا المعهد في وهذه المدرسة. الله يمليها بالعلم والحلم والتقوى والعبادة. أن الله يحفظنا ويحفظ أولادنا وبناتنا وذريتنا من جميع البلاء والغلاء والوباء والأمراض والأسقام والفتن والمحن ما ظهر منها وبطن. وأن الله يفتح علينا فتوح العارفين يفقهنا في الدين ويعلمنا التأويل ويهدينا إلى سواء السبيل وحسن الخاتمة عند الموت بعد طول العمر في طاعة الله في خير ولطف وعافية. وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فاتحة. الفاتحة بنية الشفاء للسيد ماهر بن أسد الجفري. الله يشفيه شفاء عاجلا لا يغادر سقما ولا ألما ويرزق الصحة والعافية وطول العمر ببركة هذه المناسبة. وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فاتحة. Untuk para hadirin dimohon melingkar 4 orang, satu talam 4 orang ya. Terima kasih. Kita boleh bagi dulu mulai HPIB belum? Kosida juga ya. Belum ada yang dari rumah belum datang. Belum tak kasih makan, jangan makan. Yang pekannya.